12 penerbit menolak buku J.K. Rowling ketika dia mengajukan novelnya. Dan akhirnya sebuah penerbit kecil di London mengangkat Harry Potter dan Batu Bertuah. Charlie Chaplin awalnya ditolak oleh kepala studio Hollywood karena pantomimnya dianggap omong kosong. Michael Jordan dan Bob Cousy masing-masing dikeluarkan dari tim basket sekolah menengah mereka. Jordan pernah mengamati, "Saya telah gagal berulang kali dalam hidup saya. Itu sebabnya saya berhasil." Perjalanan menuju sukses bukanlah perjalanan yang mudah, dibutuhkan banyak keberanian, dan kita harus melalui banyak kemunduran, penolakan, dan masa-masa sulit sebelum akhirnya dapat mencapai impian kita. Dan salah satu alasan utama orang gagal mencapai apa yang mereka inginkan adalah mereka menyerah dan berhenti. Beberapa orang bertukar rencana. Mereka berubah dari satu tujuan ke tujuan lainnya, meninggalkan apa yang awalnya mereka mulai dan menjelajah ke sesuatu yang baru. Bagi mereka yang mengubah rencana, kemungkinan besar, mereka juga tidak akan mencapai sesuatu yang signifikan. Tidak peduli apakah kita seorang agen penjualan, mahasiswa, dokter, pengusaha, penulis, blogger, atau atlet, keberhasilan mengharuskan kita untuk melalui masa-masa sulit. Dan pada saat-saat sulitlah, biasanya kita akan menyerah. Padahal untuk mencapai tujuan dan impian, kita harus belajar untuk tidak menyerah. Dan inilah 6 langkah tentang bagaimana cara kita bisa melakukannya. 1. Pahami bahwa sukses adalah sebuah perjalanan. Banyak orang berpikir bahwa ketika mereka gagal, mereka kalah. Ini adalah akhir. Tidak, bukan. Jika kita gagal sekarang, bukan berarti kita akan gagal lagi di usaha berikutnya. Karena itu, kita tidak perlu menyerah pada impian kita. Jika kita buruk dalam akuntansi atau mengelola bisnis, kita bisa belajar, atau kita bisa mengalihdayakan atau mendelegasikan tugas. Tidak ada yang namanya terlahir sebagai pecundang atau tidak pandai dalam sesuatu. Iya, kita mungkin tidak terlalu ahli dalam melakukan sesuatu, tetapi jika berkomitmen, kita dapat belajar dan berkembang. Sukses adalah sebuah perjalanan, dan kita dapat mempelajari keterampilan untuk mencapainya. Apakah Michael Jordan dilahirkan dengan keterampilan bola basket yang luar biasa? Tidak sama sekali, ia memperoleh keterampilan melalui latihan sehari-hari dan terus-menerus menyempurnakan gerakannya. Apakah kita berpikir bahwa Lionel Messi mendapatkan semua keterampilannya secara alami? Inilah yang dia katakan, butuh waktu 17 tahun dan 114 hari untuk menjadi sukses dalam semalam. Jika kita ingin menjadi penulis yang sukses, maka jadilah penulis dan lakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang penulis, tulis saja. Jika kita ingin menjadi seorang pengusaha, maka jadilah dan bersikaplah seperti seorang pengusaha. Lakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang pebisnis, kelola bisnis kita, dan jalankan bisnis kita. Ini tidak mudah, tetapi kita harus membuat perjalanan itu menyenangkan dan hasilnya berharga. 2. Pahami bahwa kegagalan dan kemunduran adalah hal yang tidak bisa dihindari. Kegagalan adalah ibu dari semua kesuksesan. Jika kita belum pernah merasakan kekalahan, maka kita belum pernah benar-benar menang. Kapan kita begitu menghargai sesuatu? Ketika kita kehilangannya. Hal yang sama berlaku untuk kesuksesan. Kita akan sangat menghargainya jika kita telah melalui kegagalan dan kemunduran. Kesuksesan dan kegagalan adalah dua sisi dari mata uang yang sama, dan kita tidak bisa lepas dari salah satunya. Pahami ini. Kegagalan bukan kebalikan dari kesuksesan. Kegagalan adalah faktor keberhasilan kita. Ketika kita gagal, kita belajar. Dan ketika kita belajar, kita menjadi lebih baik. 3. Selalu ingatkan diri mengapa kita memulainya. Jadi mengapa kita mulai? Mengapa kita ingin sukses? Apa impian kita dan mengapa kita ingin mewujudkannya? Usaha yang sukses adalah usaha yang dimulai, dilakukan, bukan usaha apa yang ditanyakan terus. Tahukah kita bahwa orang yang memiliki alasan kuat dan emosional untuk mencapai impiannya biasanya adalah orang yang melakukannya?
Tanpa tujuan yang kuat, kita akan kehilangan motivasi dan ingin berhenti, setiap kali menghadapi penolakan dan kegagalan. Kita bisa tahu dari seorang pemabuk, mengapa orang berhasil menghentikan kebiasaan mabuk mereka, dan biasanya, alasan mereka sangat emosional. Bayangkan ketika mengunjungi dokter, dan dia memberitahu jika terus mabuk, dia tidak akan pernah bisa hidup melewati 5 bulan ke depan. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan berhenti mabuk, dan inilah tepatnya yang perlu kita lakukan dengan impian kita. Temukan tujuan yang kuat dan emosional mengapa kita ingin mencapainya. Ketika alasan kita kuat, mereka akan mendorong dan memotivasi kita ketika masa-masa sulit datang. Buat daftar semua alasan mengapa kita ingin mencapai impian. Buat daftar sebanyak mungkin dan buat mereka seemosional mungkin. Bacalah daftar ini setiap pagi sebelum kita memulai hari kita. Apapun yang kita lakukan, pastikan kita mengingatkan diri sendiri mengapa kita memulainya. Alasan kita akan menjadi bahan bakar yang mendorong kita melewati semua kemunduran dan kegagalan. 4. Bayangkan skenario terburuk. Kita dapat menggunakan skenario terburuk untuk memotivasi. Bayangkan semua hal buruk yang akan kita alami jika kita gagal mencapai impian. Bayangkan kita tidak punya uang untuk membayar uang sekolah atau tagihan. Kita tidak memiliki uang ekstra untuk dibelanjakan, atau untuk makan makanan yang lebih baik. Bayangkan kita tidak memiliki prestasi untuk ditunjukkan kepada anak-anak kita. Bayangkan, di masa tua, kita tak bisa bekerja lagi, dan hanya menggantungkan diri sepenuhnya ke anak. Bayangkan jika teman-teman seperjuangan kita semua telah berhasil dan hidup nyaman, sementara kita masih bekerja keras membanting tulang dengan hasil tak seberapa. Bayangkan jika kita sakit parah dan tak ada biaya pengobatan. Ini disebut dorongan motivasi. Kita ingin menggunakan ketakutan kita untuk mendorong kita ke dalam motivasi dan mengambil tindakan. 5. Pahami bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu. Sukses membutuhkan waktu, dan bagi kita untuk mencapai impian kita, itu sama saja. Ini disebut hukum kehamilan. Tahukah bahwa bayi tinggal di dalam rahim, selama sekitar 40 minggu sebelum akhirnya lahir ke dunia? Dan butuh kurang lebih 1 tahun agar anak bisa berjalan. Hal yang sama berlaku untuk bisnis, kesuksesan, dan impian kita. Mereka juga memiliki masa kehamilan. Inilah sebabnya mengapa orang sering mengatakan bahwa kesuksesan tidak akan pernah datang dalam semalam. Jadi, menurut kalian berapa lama impian kalian akan menjadi kenyataan? Mimpi setiap orang berbeda dan apa yang kita lakukan juga berbeda. Kita mengambil tindakan yang berbeda, dan kita mendapatkan hasil yang tidak sama. Tidak masalah kapan impian kita akan datang, yang terpenting adalah kita memahami bahwa kesuksesan membutuhkan waktu. Semuanya membutuhkan waktu. Seperti yang dikatakan Lionel Messi, butuh 17 tahun dan 114 hari untuk menjadi sukses. Meskipun tidak ada angka pasti, kita hanya perlu mengerjakannya. Jika kita belum bisa mewujudkan hasil yang signifikan saat ini, itu baik-baik saja. Selama kita tetap bertindak dan bergerak maju menuju tujuan kita setiap hari. 6. Komitmen dan terus pertahankan. Langkah ini adalah tentang tekad, komitmen, dan konsisten. Buatlah komitmen bahwa kita tidak akan pernah berhenti atau berganti rencana, sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua orang hebat itu memiliki kesamaan. Mereka bertekad, dan mereka berkomitmen untuk impian mereka. Mereka tidak pernah menyerah, dan mereka tidak pernah berhenti. Kita harus terus maju tidak peduli seberapa sulit situasinya. Bagaimanapun hujan akan pergi, dan sinar matahari akan datang.